Tidak. Bang Kamal hadir sebagai pelengkap. Ya, karena Ulun punya proses yang sudah cukup panjang di berbagai macam organisasi tersebut yang ternyata harus banyak dikawal dan didorong oleh mereka untuk apa? Berbuat lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kalau berbicara klaim, Ulun nanti nggak enak, banyak yang protes. Nah, bagian klaim yang banyak protes inilah yang nanti ya menjadi salah satunya ya Ulun bisa mengakuinya sebagai trigger, berbagai macam trigger pergerakan gitu ya. Jadi bukan yang terbaik tapi yang pertama. Sekarang ini berbicara bukan sebagai eksekutif tapi calon legislatif ya. Yang spesifik akan Ulun dorong ya jelas di bagian UMKM. Bang Kamal ramah lah sedikit. Biasanya kita ketawa terus Bang di sini. Ya, hari ini kita bersama Bang Kamal yang cukup kontroversial di Kota Banjarbaru. Kontroversi lah. Iya, kontroversi Bang. Dengan keberadaan Bang Kamal, baik persaingan di dunia usahanya, kemudian juga ikut terjun ke dunia politik. Wah, ini lumayan jadi perbincangan Bang di Kota Banjarbaru. Sampai mendekati hari-hari akhir masa kampanye Bang ya. Kemudian tinggal berapa nih? 9 hari lah. 7 hari. Ya kan? Nah, tinggal sisa 7 hari Bang untuk masa pencoblosan hari ini. Kita coba untuk mengajak Bang Kamal untuk berbincang-bincang, baik itu tentang sisi kontroversi beliau, kemudian dari sisi bisnis dan juga politik yang hari ini beliau geluti, dan tentu ini tidak banyak orang-orang atau anak-anak muda atau generasi muda seperti Bang Kamal yang lumayan jikjak di dunia karir beliau. Ya, pertama ini Bang, kita bicara tentang alasan Bang Kamal sendiri. Alasan Bang Kamal sendiri dari dunia usaha, dunia bisnis, kemudian terjun ke dunia politik. Hal yang menarik dari Bang Kamal ini untuk memilih dunia politik apa sih? Kalau secara finansial, ulun rasa ini bukan jadi soal. Ya. Tapi ada masalah apa dengan politik kita? Artinya ada tanda bahaya di Banjarbaru kah Bang? Iya. Ya silakan Bang. Terima kasih Dinda. Jadi terima kasih ya diundang di podcast kawan-kawan. Oh, sama-sama Bang. Dan hari ini semoga menjadi banyak informasi bagi para netizen. Iya. Dari banyaknya pertanyaan pian-pian. Jadi dari pertanyaan pertama tersebut mencoba jawab dengan kenapa Bang Kamal terjun ke dunia politik. Ya. Sebenarnya kita tidak berbicara juga membenahi yang buruk atau misalnya ini tidak bagus, tidak. Bang Kamal hadir sebagai pelengkap. Bang Kamal hadir sebagai pelengkap dan dari dulu Ulun punya jejak rekam ya memang hobi berorganisasi, hobi. Sampai sekarang pun Ulun itu kalau disambat gawian kayaknya gawiannya organisasi, lain usaha Ulun. Jadi 70% waktu Ulun banyak di organisasi dan komunitas yang Ulun geluti. Baik itu hobi ataupun yang memang secara spesifik ya Ulun ketujui lah. Misalnya kayak dunia wirausaha dan di dalamnya ya pecahannya banyak. Nah, kenapa? Ya alasannya karena Ulun punya proses yang sudah cukup panjang di berbagai macam organisasi tersebut yang ternyata harus banyak dikawal dan didorong oleh mereka untuk apa? Berbuat lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Dari proses yang Ulun jalani, yang track recordnya bisa dilihat di media sosial Ulun ya, itu kita bukan caleg dadakan yang berkontribusi. Ya, Ulun, ya. Nah, kalau kata Bang Kamal tadi hadir sebagai pelengkap, berarti ada yang kurang? Ya, macam-macam lah. Misalnya mobil balap pun masih ada perlu aksesoris, ya nggak?
Ya. Nah, di situ ya banyak hal ya perlu suspensi yang lebih baik lagi, dan di situ juga ya Kota Banjarbaru ya harus selalu dilengkapi. Kalaupun sudah bagus, biasanya ditambah lagi yang lebih bagus lagi lah. Dari pandangan Bang Kamal sendiri mungkin yang artinya kalau yang melengkapi berarti ada yang kurang dari Ya. Banjarbaru. Kehadiran Bang Kamal sendiri Ya, apa sih sisi yang kurangnya masih dari Banjarbaru? Oke, baik. Ya. Karena ulun membawa banyak komunitas, bawa banyak organisasi. Dalam perjalanan itu masih banyak proses yang terhambat, baik dari segi fasilitas, ruang, dan sebagainya. Dan disitulah niat ulun untuk lebih banyak lagi kolaborasi, lebih banyak lagi arti dari kawan-kawan itu, maka ulun hadir sebagai perwakilannya. Oke, Bang. Nah, disitulah yang menurut ulun hadir sebagai pelengkap dan yang membawa mereka untuk bisa punya akses lagi lah. Kalau berbicara klaim, ulun nanti nggak enak banyak yang protes. Nah, bagian klaim yang banyak protes inilah yang nanti ya menjadi salah satunya ya ulun bisa mengakuinya sebagai trigger, berbagai macam trigger pergerakan gitu. Nah, terutama di bidang entrepreneur ataupun beberapa hal terkait ya pergerakan kegiatan lah. Oke, Bang. Kemudian ini terkait ini juga, Bang. Bang Kamal ini dipandang juga, ini bahasa kasarnya malah bahasa kasar. Bang Kamal ini serakah, Bang. Serakah. Bang Kamal ini serakah. Baik, gini, kalau di dunia usaha itu, Bang Kamal Banjarbaru itu sudah punya KP banyak, Bang. Bang Kamal juga punya KP. Kemudian di dunia apa? Percetakan dan yang lainnya juga, Bang Kamal juga hadir di situ. Dan potensi-potensi usaha yang Menarik, ya, dibangun ekonomi kreatif oleh Bang Kamal sendiri sebenarnya itu juga tumbuh pesat juga di Kota Banjarbaru, dan Alhamdulillah. Bang Kamal ikut bersaing di situ. Kemudian Alhamdulillah. masuk di dunia politik juga, Bang. Alhamdulillah. Dan ini bisa disebut Bang Kamal itu serakah, Bang. Ya, itu berbagai macam persepsi ya. Tapi kalau berbicara, ulun itu selalu punya pemikiran adalah bagaimana kita itu the first. Ya, jadi bukan yang terbaik, tapi yang pertama. Nah, begitu. Banyak macamnya kayak Grab Recruiter di Kalsel ini Ya. yang pertama Restu Guru, ya macam-macam. Kalau berbicara koloni yang diciptakan di Banjarbaru 3, yang paling pertama Wadah Kawal dan Restu Guru yang eksis di samping itu. Dulunya itu mati gitu. Nah, cita-citanya sederhana, yaitu bagaimana lingkungan yang tadinya mohon maaf cuma warung-warung payung, jedak-jeduk gak jelas sampai itu ya, dan ya macam-macam lah di situ, agak-agak negatif lah, gelap dan sebagainya. Sekarang menjadi terang dan ekonomi tumbuh. Nah, itu positif lah. Kalau ada yang berbicara misalnya dengan persepsi serakah, ya nggak masalah, karena ulun pun memang banyak memfasilitasi semua teman-teman yang dalam lingkaran ulun untuk mempunyai ide dan bersama-sama memikirkan sesuatu untuk bertumbuh secara ekonomi juga. Nah, organisasi itu hidup kalau perutnya pada kenyang. Ya, dan di bagian-bagian itu juga yang menjadi salah satu hal prinsip, maka ulun ciptakan namanya semangat muda yang punya karakter mandiri dan kreatif. Nah, ini menjawab pertanyaan Pian sebenarnya. Bagaimana proses kreatif itu ya ternyata jadi pundi-pundi misalnya pemasukan bagi ulun, dan tidak sedikit juga yang ulun share untuk banyak kegiatan sosial. Nah, di bagian itulah mungkin yang tidak bisa ulun selalu ceritakan. Bagian itu juga mungkin yang memang dalam proses nyalek ulun lebih gampang. Karena kenapa? Ya karena sebelum nyalek pun udah kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam berproses. Karena dalam proses usaha ulun pun ulun tidak mau hal itu tidak bermanfaat. Proses manfaat itu yang menurut ulun membuat unit usaha Restu Guru sekarang lebih dari 16 tahun, 18 tahun, dan bagian dari itu ya naik turun wajar.
Ya, tapi bagian itulah yang menguatkan dan membuat ulun selalu hidup setiap harinya. Pagi penuh dengan semangat, ya. Pagi penuh dengan akselerasi. Jadi hal itu yang memang ulun asah. Ulun tambahkan sedikit. Jadi dalam 1 tahun itu ulun punya selalu target, Bang. 1 tahun, 1 aset, 1 unit usaha, 1 karya yang besar. Jadi kalau memang dalam perjalanan sekian puluh tahun itu selalu ada sesuatu, walaupun misalnya ada yang buka, ada yang tutup, ada yang jalan eksis, ya itu karena ulun selalu punya target. Dan ulun harus mengasah skill, kemampuan untuk terus bertahan. Nah, kemudian gini Bang, juga di luar sana, ini mungkin ulun sampaikan ke Bang Kamal sendiri. Berita-berita nih ya. Ya, info-info yang kita dapat. Saring, gitu. ya. Oke, coba kita sampaikan. Tapi ini A1 nih. A1 dari ulun. Ya, dari Bang Kamal. Kemudian gini Bang, Bang Kamal hadir juga, apakah sebagai pesaing atau menciptakan saingan Bang? Nah. Kalau di Banjarbaru kan kita lihat ini dari bisnis-bisnis di kota Banjarbaru sendiri, Bang Kamal terlihat tidak pernah ketinggalan dan sering kali juga memulai di bidang-bidang dunia usaha lain, kemudian itu diikuti, kemudian berkembang. Nah, di luar sana tidak menutup kemungkinan Bang, ada yang mungkin tidak suka dengan Bang Kamal, kemudian menganggap Bang Kamal sebagai pesaing. Oh ya? Kemudian ya hal-hal negatif lah gitu kan, di samping hal-hal positif yang mungkin dilakukan oleh Bang Kamal sendiri. Nah, sikap Bang Kamal sendiri, kemudian respon Bang Kamal untuk menghadapi hal-hal itu bagaimana Bang? Bagian dari itu ulun tidak perlu memikirkannya, karena selama proses ulun baik dan dianggap itu ulun prosesnya tidak menyakiti orang lain, dan ini tinggal masalah kemampuan aja, ya, masalah kemampuan dalam berpikir, ya kan. Dan ulun tidak mengakui semuanya itu berhasil juga, ya, banyak juga yang belum. Tapi ulun lihat karena selalu masih ada ide terus, ya itulah yang bikin ya mungkin gerah, ya, baik dunia politik ataupun dunia berbagai macam lah kreatif, ya. Ya, kayak ulun menganggap semua proses itu menjadi bagian dari produk juga. Ya, produknya macam-macam, jualannya sama. Sekarang dalam berpolitik pun ulun selalu menganalisa mana yang kurang, mana yang harus ditingkatkan. Nah, maka dari bagian itu ulun pun membuat gerah juga mungkin untuk para incumbent dan sebagainya, karena masuknya ulun selalu membuat ini sisi kontroversi. Nah, itu. Nah, di bagian itu yang memang kita tidak berpikir orang lain. Karena kita berpikir bagaimana diri ini berbuat lebih baik dan lebih mudah mandiri kreatif gitu. Nah, kemudian ini artinya Bang Kamal juga merasa mungkin ini belum cukup menciptakan kontroversi di dunia usaha, kemudian masuk ke dunia politik sendiri Bang. Kehadiran Bang Kamal juga kita rasa juga sebagai ancaman bagi calon-calon yang lain. Banjarbaru ini kalau secara kualitas sumber daya manusianya Bang, kita lumayan tinggi Bang di sini. Kemudian kehadiran Bang Kamal dibandingkan mungkin beberapa caleg yang lain juga ini akan menjadi pesaing gitu di dunia politik. Nah, kemudian pandangan Bang Kamal sendiri menghadapi itu, kemudian ini agak berat mungkin pada saat sudah berstrategi di dunia usaha, kemudian menyusun strategi baru lagi di dunia politik. Menurut saya ini bukan hal yang mudah bagi sebagian banyak orang lah gitu. Iya. Jadi mengenai kontroversi, ya, sebenarnya yang dicari ulun bukan kontroversinya, tapi hal-hal yang mungkin membuat menjadi pemikiran terus-menerus orang lain. Ya, itulah yang menjadi kecamuk setiap harinya kawan-kawan, ya. Ya, karena ada sesuatu yang membuat mereka gelisah dan sulit untuk menciptakan proses yang sama. Dan tapi ulun tidak jumawa juga, banyak juga yang lebih pintar, kawan-kawan. Sisi positifnya itu adalah yang memicu hal tersebut. Ya, karena misalnya gerakan-gerakan yang ulun buat itu
menjadi tantangan yang lain untuk berbuat lebih baik. Nah, itu sisi yang paling bagus. Dan di situ, nah, Ulun sebagai, minta maaf nih ngomong partai, Bapilu PDIP Kota Banjarbaru, ya Ulun harus memicu semangat yang lain dengan berbagai macam hal-hal yang kreatif. Mungkin saja banyak hal yang tidak dilakukan oleh para caleg dan fokus terhadap konstituen yang dipilihnya, membawa visi misi yang dibawanya. Contoh saja, Ulun ini percetakan, Bang. Percetakan, Ulun masih banyak menerima caleg-caleg yang mendesain di tempat Ulun, walaupun Ulun tidak di situ, tapi dapat info dari para desainer yang tidak membawa visi misi. Mereka hanya ini fotonya dan sebagainya. Tolong ya ini visi misinya ada. Ulah aja yang baik. Geleng-geleng. Dan itu banyak sekali. 30% diantaranya lah. Kalau Ulun bilang dari jajaran ratusan orang yang mencalonkan diri tersebut. Ya, maka dari itu karena Ulun bilang hal-hal itu dipermudah menjadi imajinasi produk. Bagaimana produknya ini sekarang Ulun sebagai personal atau diri, maka personal branding itu pun harus paket lengkap. Nah, ya mudahan apa yang menjadi kampanye Ulun menyampaikan bahwa memilih Ulun ini sebagai paket lengkap ini menjadi terwujud dengan hal-hal eksistensi yang Ulun tunjukkan dan bentuk-bentuk yang memang Ulun gerakan. Sementara yang mungkin berpandangan negatif tersebut, dia tidak punya alasan yang prinsip. Hanya membahas tentang hal-hal yang ya condong menggiring saja, tapi tidak ada hal prinsip. Bagian mana yang salah? Bagian mana yang salah? Jadi nah, sebenarnya buang-buang waktu bagi mereka. Ya, dan Ulun merasa ya itu di bagian, kalau mereka begitu di belakang berarti masih di belakang Ulun. Begitu saja. Dan ya dengan itu terus berbuat terbaik ya menjadi prinsip utama juga. Contoh ya Bang ya, boleh kita bahas tentang gimmick ini. Jadi berbicara misalnya media campaign, kita tidak baju kaos tidak harus satu warna, ya nggak? Simbolnya juga dengan kata-kata semangat, muda, dan bagian yang dibutuhkan tentang media campaign tidak selalu mohon maaf amplop gitu. Kita kan ada korek yang bisa selalu menjadi kenangan, ada kaca buat para perempuan, ya kan? Jadi nggak mesti harus dengan amplop atau money politik. Ya begitulah, ya gitu. Dan tapi di Banjarbaru sendiri Bang, untuk money politik sendiri dari perjalanan Bang Kamal sendiri di dunia politik ini kemudian kampanye. Di Banjarbaru lumayan masih tinggi Bang? Ulun kurang paham ya, tapi pasti itu ada perjalanannya, pasti ada sosok-sosok dari para legislatif yang memakai hal tersebut. Ulun memantapkan bentuk karakter yang terbaik untuk para pendukung Ulun. Para saksi Ulun buatkan buku khusus. Habis itu untuk konstituen Ulun ulahkan kerpean mencoblos yang terbaik. Nah, jadi Ulun harus total di situ. Mengawal dari bentuk pelatihan saksi pun, Ulun memastikan semua TPS ada saksi yang memang Ulun persiapkan. Dan itu sudah digarap bukan hanya 2-3 bulan, Bang. 1 tahun. Persiapannya sudah 1 tahun. Tim yang bersama Ulun. Berbagai macam kerekatan tim koordinator itu Ulun selalu buat. Dari bersepeda, dari nonton bareng, nonton wayang, jalan sehat, dan yang terakhir ini kita akan nonton bioskop bareng-bareng. Nah, di salah satu bioskop terkemuka di Kota Banjarbaru. Oh gitu. Ya, dan tim kita. Nah, jadi nanti ada saatnya kita expose semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan kemarin mungkin Abang sedikit bercerita, ya Ulun tersenyum aja karena proses itu sudah jauh sebenarnya secara gerakan tim Ulun melakukannya. Konstituen Ulun dengan sebaran 5.000 orang, 70%
persen diantaranya sudah ulun salami satu persatu. Bismillah. Bismillah. Ulun selalu menampilkan bahwa proses ini karena jaringan. Kontak telepon ulun di luar dari konstituen dan saksi-saksi yang belum ulun save sudah 8.400. Itu bukan jaringan yang sederhana. Dan 60% diantaranya itu orang Banjarbaru. Nah, ulun ingin memperlihatkan memang gerakan yang ulun buat ini adalah people power. People power yang berbicara tentang semangat muda. Bukan hanya berbicara ulun secara personal, tapi digiring untuk memahami bahwa sesuatu itu harus ada di Banjarbaru. Mandiri dan kreatif. Ya, oke. Nah, lanjut dong untuk yang kemudian setelah prosesnya dilewati, kemudian segala langkah-langkah sudah dijalani, dan pada saat Bang Kamal mungkin, dan semoga ya Bang terpilih kemudian. Amin, amin, sebagai, amin, amin. Salah satu perwakilan masyarakat Kota Banjarbaru di gedung DPRD. Visi misinya apa sih Bang? Garis kota sama kantor dewan itu deket. Kayaknya udah berasa ngantor dari dulu deh. Amin, amin. Sering dapat pekerjaan juga ya Bang? Kan cetak-cetak. Ya banyak tangan ketiga memang. Kita lebih berposisi kepada bagian dari produksinya, industri lah. Jadi kalau yang jualan reseller lah. Balik ke visi misinya Mas sendiri Bang. Untuk duduk di anggota DPR sendiri, apa yang mungkin akan dibawa oleh Bang Kamal sendiri gitu untuk masyarakat Kota Banjarbaru? Baik. Nah, jadi ulun itu sudah sejak dulu berkonsentrasi di bidang kewirausahaan. Ada Mas Windy, kader kita juga, kader PDIP sebagai sekjen PDIP Kota Banjarbaru di bidang pertanian. Banyaklah yang dibawa, dan sekarang ini berbicara bukan sebagai eksekutif tapi calon legislatif ya. Yang spesifik akan ulun dorong ya jelas di bagian UMKM. Karena ulun merasakan dari jualan ayam goreng, jualan rawon, jualan soto, ya, ulun bukan sosok yang memang instan gitu. Di sini yang ingin ulun perangi adalah hal-hal yang instan, hal-hal berproses secara politik yang tidak ideal. Makanya ulun memastikan konstituen ketemu, visi yang jelas, jejak rekam yang baik. Karena orang butuh jejak rekam tidak hanya komposisi foto dan nama saja. Ya. Nah, di bagian itu ulun sampaikan bahwa ulun yang paling peduli dengan UMKM. Ulun yang paling peduli bukan hanya bentuk mempromosikan UMKM saja, tapi ulun mendidiknya secara karakter. Hampir 1.000 orang setiap tahunnya ulun ciptakan bersama kolaborasi organisasi yang ada ulunnya. Tidak harus satu organisasi dua, tapi banyak gabungan-gabungan, Bang. Nah, di bagian itu yang menurut ulun bisa pantaskan bahwa real pembawa, pendorong UMKM dan berbagai macam kegiatan ekonomi kreatif yang pilarnya itu banyak, seni budaya ya, olahraga, fashion, ya kan, itulah yang menjadi wujud keberadaan ulun. Ulun bersama Minggu Raya, ulun bersama PPJI, ulun bersama HDCI, ulun bersama HIPMI yang paling ulun cintai. Oke. Berarti ada sisi kurang ya Bang dari sisi dunia usaha kita di Banjarbaru, sehingga itu yang menjadi visi misi Bang Kamal sendiri. Ya. Baik itu di dunia usaha UMKM, kemudian seni budaya. Yang jadi kendala sampai hari ini apa sih Bang, yang mungkin itu akan menjadi PR Bang Kamal sendiri nanti? Karakter. Jadi banyak para entrepreneur atau calon entrepreneur tidak memahami komposisi yang pas sebagai entrepreneur itu. Ada yang cuma bisa buat kopi, tapi tidak tahu cara jualannya. Ada yang cuma bisa jualan saja tapi tidak bisa bikin wadai atau kue. Ada yang sudah bisa bikin kue jualan tapi belum bisa manage-nya. Ada yang bisa semua tapi tidak bisa menjaganya dengan baik. Nah, bagian dari karakter itu yang selalu tanamkan bersama kawan-kawan semangat muda dan kolaborasi ke berbagai macam organisasi tersebut.
untuk selalu bisa berbuat lebih baik dan punya karakter sebagai entrepreneur yang lebih kuat. Karena sebenarnya musuh utamanya adalah mentalnya. Ya, jadi mental itu ulun bangun. Ya, sekali lagi ulun bangun mental dengan sikap, ya, prinsip selalu mandiri, selalu kreatif. Oke. Dan itu akan menjadi tantangan besar mungkin pada saat Bang Kamal duduk nanti. Benar, ya, tapi itu tidak sulit menurut ulun karena ulun mencicilnya sudah sejak lama. Cuma di bagian-bagian tertentu itulah yang menurut ulun ini harus digugah, harus digerakkan karena ulun belum sampai kepada ranah kebijakannya. Berarti ada regulasi kebijakan yang mesti harus dibuat. Yang harus dibuat, yang harus dibantu untuk mereka. Dan disitulah ulun hadir sebagai perwakilan. Dan semoga aja bisa dipercaya tahun ini. Oke. Kita semoga kan, Bang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke Bang. Kemudian kita masuk pandangan Bang Kamal sendiri mungkin. Ini yang lumayan penting sih Bang. Kalau kita membahas tentang politik. Bang Kamal dari PDI ya Bang. Dari PDI. Untuk di Kalimantan sendiri, PDI Perjuangan dari pendapat Bang Kamal apakah masih menjadi partai besar Bang di Kalimantan Selatan? Sebelum kita masuk ke Banjarbarunya Bang. Baik, oke. Baik. Masih, sangat masih. Karena gempuran secara udara itu tidak cukup mengalahkan semangat kami di lapangan. Kader-kader PDIP Kalimantan Selatan dengan pemimpin sekarang Bang Din itu membuat kekuatan bagi kami para anak muda yang menjadi kader baru yang sudah disusun oleh beliau secara luas, secara masif juga dipilih pion-pionnya. Bismillah, itu akan menjadi kekuatan gerilya yang berbeda. Jadi kami tenang-tenang saja dan pergerakan kami tetap punya target, ya. 5 kursi untuk Banjarbaru. Ini semangat mudanya. Ini semangat mudanya. Nah, kemudian doang untuk di Banjarbaru sendiri, PDI di tengah masyarakat masih diterima. Kalau dari partainya Bang gitu kan, apakah PDI diterima di masyarakat dengan kemudian sosok-sosok yang ditawarkan oleh PDI-nya sendiri? Ini juga yang menjadi persaingan di antar partai dan juga para caleg mungkin. Karena kalau kita melihat di berita pusat, persaingan atmosfer politik antar partai juga luar biasa dengan koalisi-koalisinya. Benar. Untuk Banjarbaru jadi PR sendiri, apakah ini bagaimana di Banjarbaru Bang? Secara udara, ya, memang gempuran itu masif, ya. Tapi di lapangan, di setiap pertemuan-pertemuan yang ulun lakukan, bahkan ulun rata-rata menjadi caleg pertama yang masuk ke area-area yang ulun datang. Baru saat tadi malam contohnya di wilayah Karanganyar 3 lah, salah satu komplek. Ya, apresiasi itu datang karena yang rata-rata hadir minta rela, minta ridho, caleg PDI turun langsung. Dan itu yang tidak diketahui oleh mungkin caleg-caleg lain. Ini makna dari akar rumput ya. Dan disitulah budaya yang memang ditanamkan dari pusat yang disuntikan kepada kader-kadernya untuk melakukan hal tersebut. Dan itu tidak semua caleg atau partai melakukan hal itu. Tidak semua caleg dari partai lain melakukannya. Dan rata-rata ulun sebagai orang pertama yang datang ke. Karena kenapa? Sekarang hanya mengandalkan komunikasi politik secara udara masif, simbol, personal branding yang benar-benar tidak mengakar. Nah, bagian dari mengakar itulah yang memang diharapkan dari wujud kader PDI ya harus berbeda. Oke. Artinya PDI Banjarbaru berjuang bersama rakyat. Oke. PDI Banjarbaru tidak untuk diremehkan berarti? Yap. Tidak untuk diremehkan. Siap, kami punya kader yang kuat, insya Allah. PDI Banjarbaru akan menjadi ancaman bagi partai-partai lain di Kota Banjarbaru. Nah, karena semua pasti punya target. Ya. Berbicara target kuat ya kita, tapi kami pun
Ulun sebagai Bapilu Kota Banjarbaru punya pandangan bahwa yang penting bekerja, ya, masif dan punya pola. Di Cempaka kami sudah pasang orang muda juga, Ulin juga, ya memang di Liang Anggang ada kader-kader senior, dan Ulun kira itu tidak bisa disepelekan. Ya. Sebagai ketua Bapilu, Bang, sebagai ketua Bapilu, PD apakah akan merebut pemerintahan Kota Banjarbaru ke depan setelah pileg dengan segala strategi yang sudah disusun, kemudian filosofis akar rumput itu kemudian diterapkan di Kota Banjarbaru sendiri? Ya, saya kira bukan tidak mungkin. Dan bagian dari tidak mungkin itu ya kami pastikan dengan gerakan. Jadi itu bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin PD akan mengambil alih Kota Banjarbaru. Iya. Kami tidak boleh jumawa sekali lagi. Dan hal ini menjadi target Ulun. Nilai keberhasilan pun bukan hanya berasal dari Ulun juga, ya karena keyakinan dari semua kawan-kawan bisa bertindak tepat. Nomor 4, pilihan tepat. Kuasai legislatifnya. Ya. Kuasai pasti itu. Gimana? Berarti kuasai legislatifnya, kemudian kuasai eksekutifnya. Ini seperti ini yang dilakukan oleh PDI Pusat. Bagian dari itu ya inilah teman-teman analisa sendiri ya macam-macam. Kadang tidak rame nih Bang, ya, isunya kadang kalau di tidak ekspektasinya hal yang sederhana tapi dibikin ribet cabangnya. Enggak Bang, kalau Banjarbaru ini terang kalau kita lihat ya, kalau secara politik wali kotanya dari P3, kemudian wakilnya dari PDI, walaupun di tingkat pusat PDI dan P3 koalisi, tapi atmosfer di Banjarbaru berbeda dengan pusat, Bang. Potensi PDI akan mengambil alih Kota Banjarbaru dari P3, kita rasa itu sangat mungkin. Karena beberapa kader-kader PDI juga menunjukkan kualitasnya di tengah masyarakat. Apalagi dengan kehadiran Bang Kamal, mungkin di situ juga akan menambah kekuatan itu. Bismillah. Satu kata untuk Banjarbaru, Bang. Satu kata untuk Banjarbaru. Satu kata untuk Banjarbaru ya. Satu kata aja, Bang. Kreatif. Bagian posisi itu yang paling ulun utama. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Kamal. Closing statement. Closing statement. Oh iya. Ya Bang. Baik itu di dunia usaha, kemudian di dunia politik yang hari ini Bang Kamal ikuti, bisa disampaikan Bang. Apa yang menjadi kalimat pemungkas Bang Kamal sebelum akhir pemilu, dan apa alasan masyarakat Kota Banjarbaru untuk memilih Bang Kamal? Kawan-kawan semua, berpeganglah kepada waktu, hargai waktu, teruslah berproses untuk dirimu dan orang banyak. Dan insya Allah hal itu akan membuktikan dan mengalahkan berbagai macam tuduhan ataupun hal-hal yang terkait keraguanmu sendiri. Oke. Sip, thank you. Terima kasih banyak Bang Kamal. Semoga sukses dan terpilih menjadi perwakilan. Terima kasih. Mudah mandiri kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.